Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hada Maulidia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari psikologi analitis. Psikologi analitis merupakan aliran psikologi dinamis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Sama halnya dengan Adler, Jung semula juga merupakan sahabat Freud dan termasuk tokoh terkemuka dalam organisasi psikoanalisis. Dan karena perbedaan pendapat pula, keduanya lalu berpisah. Jung kemudian mengembangkan aliran psikologi yang dia beri nama psikologi analitis. Dalam proses perkembangan kepribadian dapat terjadi gerak maju, progresi, atau gerak mundur, regresi. Progresi adalah terjadinya penyesuaian diri secara memuaskan oleh tingkah laku sadar, baik terhadap tuntutan dunia luar maupun kebutuhan-kebutuhan alam tak sadar. Apabila progresi terganggu oleh sesuatu sehingga libido terhalangi untuk digunakan secara progresi, maka libido membuat regresi kembali ke fase yang telah dilewati atau masuk ke alam tak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NIM 1810123223 dari anggota kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh anggota kelompok saya, yang mana membahas mengenai perkembangan kepribadian. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekarang yang kedua ada individuasi, proses analitik, memilah-memilah, merinci, dan mengelaborasi aspek-aspek kepribadian. Semua aspek beserta percabangan atau rinciannya harus ikut berkembang bersama-sama dalam satu kebulatan. Kemudian yang ketiga itu ada transendensi, proses sinetik mengintegrasikan materi tak sadar dan materi kesadaran, mengintegrasikan aspek-aspek di dalam suatu sistem, dan mengintegrasikan sistem-sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ayub, NIM 18123210025. Jadi di sini saya ingin menjelaskan struktur kepribadian. Yang pertama itu dimensi kesadaran kepribadian. Dimensi kesadaran dari kepribadian ini adalah ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar manusia. Nah, ego melahirkan perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang. Dimensi kesadaran manusia memiliki dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam orientasi manusia di dalam kehidupannya. Nah, fungsi jiwa ialah salah satu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Jung membedakan 4 fungsi jiwa pokok, yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Yang kedua yaitu dimensi ketidaksadaran kepribadian. Nah, jadi dimensi ketidaksadaran kepribadian ini mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi atau personal dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran personal ini merangkum seluruh pengalaman yang terlupakan, yang ditekan dan dipersepsikan pada seseorang. Nah, sadaran tersebut dibentuk oleh pengalaman individual. Nah, gambaran ketidaksadaran personal ya yang dapat diingat secara mudah dan sulit. Namun ada juga beberapa dari itu bagian yang jauh dari jangkauan kesadaran manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Nama saya Mulyati, NIM 18123120012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai dinamika kepribadian. Jadi dinamika kepribadian merupakan suatu gerakan mengenai perubahan yang terjadi pada diri individu untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh suatu peristiwa pada masa kini, namun berawal dari suatu peristiwa yang terdahulu atau sebelumnya. Dalam dinamika kepribadian di sini terdapat dua prinsip pokok menurut Carl Gustav Jung. Jadi prinsip yang pertama itu ialah equivalence. Prinsip equivalence dalam kepribadian menurut Carl Gustav Jung, dia mengatakan bahwa
apabila suatu nilai menurun atau hilang, maka jumlah energi yang didukung oleh nilai itu tidak hilang dari kepribadian, melainkan akan memunculkan suatu nilai dalam nilai baru. Nah, jadi dalam bentuk seluruh sistem kepribadian itu banyaknya energi tetap hanya saja didistribusinya yang berubah. Nah, contohnya ketika seorang anak mempunyai tidak lagi dalam kegemaran bermain bola, nah maka dia akan mencari kegemaran yang lain. Begitu pula ketika seseorang anak itu dalam penghormatannya itu sudah menurun terhadap keluarganya, maka dia akan penghormatannya dalam penghormatan terhadap orang lain dia akan meningkat. Nah, sehingga dalam suatu energi kesadarannya dia akan meningkat, namun energi ketidaksadarannya dia akan menurun. Prinsip yang kedua itu yaitu entrofi, di mana dia mengatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari energi yang lebih panas pada yang lebih dingin. Jadi dari energi yang lebih kuat menuju ke lebih rendah ataupun sebaliknya. Prinsip ini menghasilkan suatu keseimbangan kekuatan apabila dua nilai yang tidak sama kekuatannya. Apabila suatu nilai itu tidak sama kuatnya, maka energi mengalir dari yang lebih kuat ke yang lebih lemah sampai keduanya seimbang. Meskipun karena itu bukannya sistem yang tertutup sama sekali, pertambahan dan pengurangan energi terhadapnya adalah mungkin. Nah, apabila ada dua nilai atau intensitas energi ketidak sama kekuatannya, dari yang kuat menuju yang lemah, sehingga akan sampai memunculkan suatu keseimbangan keseimbangan kekuatan. Nah, maka energi akan mengalir yang lebih kuat ke yang lebih lemah sampai keduanya seimbangkan. Nah, namun demikian karena kepribadian itu bukanlah sistem yang tertutup sama sekali, pertambahan dan kekurangannya energi terhadapnya adalah mungkin, dan ini akan mengganggu suatu keseimbangan. Jadi keseimbangan dalam seluruh kepribadian, prinsip entrofi inilah yang menimbulkan hubungan kompensatoris antara pasangan berlawanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana dalam prinsip ini dia harus menimbulkan suatu keseimbangan kekuatan. Meskipun ada kekuatan yang lebih tinggi keunggah menuju yang lebih rendah, maka dia akan harus menimbulkan suatu keseimbangan kekuatan pada aspek yang lemah akan berusaha memperbaiki statusnya dengan menggunakan aspek yang lebih kuat. Nah, jadi kan nilai di mana energi yang lebih tinggi tadi menuju ke energi yang lebih rendah. Energi yang lebih rendah ini dia akan memperbaiki, sehingga di mana energi yang lebih tinggi dengan energi yang lebih rendah ini dia akan seimbang, sehingga menimbulkan suatu kekuatan yang seimbang. Nah, di situ pun dia akan berlawanan untuk saling menyeimbangkan. Dengan ini akan menimbulkan suatu ketegangan dalam kepribadian tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.